Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Afrilia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital. Kemajuan teknologi digital yang terjadi dengan sangat cepat telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pemasaran. Dalam situasi ini, influencer muncul sebagai aktor penting yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini dan perilaku konsumen melalui konten yang mereka buat, sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan yang seringkali lebih tinggi dibandingkan iklan tradisional. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan influencer sebagai bagian dari strategi pemasaran digital untuk menyampaikan pesan yang lebih personal dan relevan. Dengan demikian, influencer marketing menjadi salah satu strategi efektif yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah-tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat. Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap opini, sikap, dan perilaku audiens di media sosial. Dalam konteks pemasaran digital, influencer sering dianggap sebagai opini leader yang mampu mempengaruhi keputusan pembeli melalui konten yang dibuatnya. Mereka menyampaikan pesan yang lebih personal dan autentik dibandingkan iklan konvensional, sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Keberadaan influencer ini menjadi sangat strategis bagi perusahaan karena dapat membantu memperkuat citra merek dan membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan efektivitas strategis pemasaran digital secara keseluruhan. Jadi influencer ini memiliki klasifikasi. Yang pertama, mega influencer memiliki lebih dari 1 juta pengikut, menjangkau audiens dalam skala besar. Cocok untuk kampanye yang ingin dikenal luas. Yang kedua, makro influencer, pengikut antara 100.000 hingga 1 juta. Jangkauannya lebih sedikit atau lebih kecil tetapi lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga, micro influencer, pengikut antara 10.000 sampai 100.000, memiliki interaksi yang lebih personal dengan audiens sehingga tingkat engagement-nya lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah nano influencer, pengikutnya kurang dari 10.000, sering dipilih oleh UMKM karena kepercayaan dan interaksi audiensnya sangat tinggi. Selanjutnya adalah peran influencer dalam pemasaran digital. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Influencer membantu memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas secara cepat dan persuasif. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Rekomendasi yang disampaikan influencer dianggap lebih autentik dibandingkan iklan tradisional. Selanjutnya, menyampaikan pesan pemasaran secara persuasif, yaitu konten yang dibuat influencer seringkali dikemas menarik sehingga mudah diterima oleh audiens. Dan yang terakhir adalah menjangkau target pasar spesifik. Influencer membantu perusahaan memfokuskan promosi kepada kelompok audiens yang lebih relevan dengan produk. Dengan demikian, influencer tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemasaran digital yang mampu meningkatkan efektivitas kampanye dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang sangat kompetitif. Manfaat influencer marketing. Pengguna influencer dalam strategi pemasaran digital memberikan beberapa manfaat yang sangat signifikan bagi perusahaan. Influencer mampu menghadirkan konten promosi yang lebih autentik dan natural sehingga audiens cenderung lebih percaya dan mudah menerima pesan yang disampaikan. Konten promosi yang lebih autentik. Kedua, tingkat interaksi audiensnya lebih tinggi. Yang ketiga, efisiensi biaya pemasaran. Dan yang terakhir, mendorong minat
beli konsumen. Dengan memanfaatkan influencer marketing secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, strategi pemasaran digital, memperluas jangkauan audiens, dan membangun hubungan yang lebih kuat serta kredibilitas dengan konsumen. Selanjutnya adalah strategi pemilihan influencer. Yang pertama, kesesuaian influencer dengan citra merek. Yang kedua, tingkat engagement pengikut. Yang ketiga, relevansi audiens dengan target pasar. Dan yang keempat adalah kredibilitas dan konsistensi konten. Dengan strategi pemilihan influencer yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran digital, memperkuat citra merek, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Selanjutnya adalah contoh penerapan influencer marketing. Influencer marketing telah diterapkan di berbagai industri dengan strategi yang menyesuaikan berdasarkan jenis produk, target audience, dan platform yang digunakan. Jadi dalam industri kosmetik, itu perusahaan skincare sering bekerja sama dengan beauty influencer untuk memperkenalkan produk baru, memberi review, dan membagikan tips kecantikan. Sehingga pesan promosi ini lebih personal dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kalau dalam bidang sektor fashion, brand menggunakan influencer Instagram untuk menampilkan koleksi terbaru melalui konten visual yang kreatif dan menarik, meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Nah, UMKM juga memanfaatkan mikro influencer lokal untuk memperluas jaringan jangkauan produk mereka dengan biaya yang lebih efisien, sehingga membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens lokal. Selain itu, kampanye edukasi di YouTube dan di TikTok memanfaatkan influencer yang memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan informasi secara persuasif, misalnya tips keuangan, tutorial memasak, dan edukasi kesehatan. Contoh penerapan influencer marketing, produk skincare dan beauty influencer, review produk dan tutorial kecantikan untuk menjangkau konsumen yang relevan. Beauty, fashion, dan influencer Instagram, promosi koleksi terbaru melalui konten visual yang menarik. UMKM dan mikro influencer lokal meningkatkan brand awareness dengan biaya yang lebih efisien dan interaksi tinggi. Kampanye edukatif di YouTube atau TikTok, influencer lebih dengan keahlian khusus dalam menyampaikan informasi secara persuasif. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa influencer marketing dapat disesuaikan dengan jenis produk, target audience, dan juga tujuan kampanye, sehingga strategi pemasaran digital ini dapat dijalankan secara lebih efektif dan berdampak. Tantangan dalam influencer marketing. Yang pertama adalah resiko followers palsu. Jangkauan terlihat lebih besar, tetapi audiensnya sebenarnya tidak relevan. Yang kedua, konten tidak selaras dengan nilai merek. Bisa merusak citra perusahaan jika pesan promosi tidak konsisten. Ketiga adalah biaya tinggi pada influencer besar. Perlu pertimbangan antara biaya dan potensi hasil. Dan yang terakhir adalah sulit mengukur efektivitas jangka panjang. Jadi dampak terhadap penjualan dan loyalitas konsumen tidak selalu mudah diukur. Dengan memahami ini dan mengantisipasi tantangan ini, perusahaan dapat merencanakan strategi influencer marketing yang lebih tepat dalam memilih influencer yang sesuai dan memaksimalkan hasil dari kampanye pemasaran digital yang dijalani. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa
Influencer memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital. Kehadiran mereka tidak hanya membantu memperluas jangkauan promosi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas merek melalui konten yang lebih otentik dan personal. Efektivitas influencer marketing sangat bergantung pada pemilihan influencer yang tepat, kesesuaian dengan citra merek, serta strategi kampanye yang matang. Dengan pendekatan yang tepat, influencer marketing dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.